Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Rizky dari akuntansi B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur audit pada PT S Hardware Indonesia Terbuka. Ya, pertama-tama ini ada profil akuntan publiknya. LSM didirikan pada tahun 1985 oleh Amir Abadi Yusuf dan telah tumbuh berkembang menjadi grup profesional services integrasi AAJ, SSSS, LSM AAJ, dan LSM Indonesia. Nah, LSM ini merupakan kantor akuntan publik dan konsultan yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi. Nah, visi LSM ini adalah menjadi mitra yang tepat kepada para stakeholders dengan memberikan jasa profesional yang memiliki nilai tambah sekaligus mendukung tujuan yang diharapkan oleh klien, memberikan hasil kerja yang profesional dan bermanfaat, serta berkontribusi terhadap profesi, industri, dan ekonomi Indonesia. Nah, LSM kini memiliki kantor di Jakarta dan Surabaya dan merupakan bagian dari LSM International Network yang memiliki lebih dari 820 kantor di seluruh dunia. Ya, selanjutnya ada profil perusahaannya. Ini adalah PT S Hardware. Nah, S Hardware ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail yang didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawan Nama Sejahtera. Nah, gerai pertama S Hardware ini dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang, Banten. Nah, S Hardware mengoperasikan jaringan gerai modern ini dengan menyediakan produk-produk berkualitas selama lebih dari 20 tahun. Nah, visi mereka itu adalah menjadi retail terdepan di Indonesia untuk produk home improvement dan lifestyle. Dan misi mereka itu adalah menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional. Nah, ini struktur organisasi dari S1 ya. Yang paling atas itu ada Dewan Komisaris, lalu dibantu oleh komite audit dan direksi, lalu ada sekretaris perusahaan, dan di itu ada human capitalnya, ada controllers and support, ada business develop, ada marketing communication, ada merchandising, dan ada operation. Nah, ini untuk komposisi pemegang sahamnya, untuk publiknya itu dia sekitar 40%. Nah, ini adalah dewan-dewan direksinya. Ada Bapak Prabowo Widya Krisnadi selaku Presiden Direktur, ada Bapak Hartanto Jasman selaku Direktur Keuangan, ada Ibu Teresa Widya Krisnadi selaku Direktur Merchandising, dan ada Bapak Sugianto Wibawa selaku Direktur Operasional dan Direktur Tidak Terafiliasi. Nah, ini ada tim pustaka. Jadi untuk penjelasannya itu ada auditing. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit itu adalah setiap informasi yang digunakan untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini yang termasuk bukti audit itu. Jadi ada data elektronik dan data lain tentang transaksi, ada komunikasi tertulis dengan pihak luar, ada observasi oleh editor, dan ada juga kesaksian lisan pihak yang diaudit atau para kliennya. Nah, ini ada penelitian prosedur audit. Nah, prosedur audit itu apa? Itu adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh sama audit. Nah, kita itu kalau misalnya merancang prosedur audit itu bisa dengan melakukan, yang pertama itu ada pengujian pengendalian, yaitu adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung pengendalian risiko pengendalian lebih rendah. Selanjutnya, yang bisa dilakukan itu ada pengujian substantif, yaitu adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah satu moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Nah, di pengujian substantif ini juga dibagi lagi ya, ada 3 jenis itu, ada substantif atas transaksi, ada prosedur analitis, dan juga ada substantif atas rencana saldo. Nah, ini selanjutnya langsung masuk ke program audit dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Nah, ini program auditnya dari S1 ini. Yang pertama itu mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah tidak biasa. Yang kedua, menggunakan software audit untuk memfoot dan meng-crossfoot jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang ketiga, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang keempat, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum.
Yang kelima, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Lalu yang keenam itu ini yang namanya tipe ya. Berarti selanjutnya itu selanjutnya memeriksa urutan dokumen pengiriman dan selanjutnya menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Selanjutnya, memeriksa urutan faktur penjualan, lalu menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor fakturnya, lalu ke salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, lalu dokumen pengiriman, lalu pesanan penjualan, lalu pesanan pelanggan. Nah, selanjutnya menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Nah, selanjutnya, memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggalnya. Yang ke-12, memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Selanjutnya, mempersiapkan bukti penerimaan kasnya. Yang ke-14, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yang ke-15, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Selanjutnya, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Nah, ini ada program audit pengujian substantifnya itu, substantif pencarian saldo di siklus penjualan dan penerimaan kas. Yaitu pertama, memperoleh edge trial balance piutang usaha dan menelusuri. Sorry, ini kepotong lagi. Memperoleh, ya. Dan kedua, menggunakan software audit untuk memfoot dan meng-crossfoot edge trial balance. Yang ketiga, mereview edge trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Yang keempat, menghitung prosedur analitis yang ditunjukkan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan, tidak dimasukkan dan tidak lanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Yang kelima, mereview piutang yang tercantum pada edge trial balance menyangkut piutang dengan pihak terkait. Yang keenam, menanyai manajemen terkait piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Yang ketujuh, mereview notulen rapat Dewan Direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Yang kedelapan, menelusuri akun-akun dari edge trial balance ke file untuk piutang usaha untuk menguji kebenaran umur piutang saldonya. Yang ke-9, menelusuri akun-akun piutang dari file induk piutang usaha ke edge trial balance. Yang ke-10, melakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua. 11, membahas dengan manajer kredit kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama. Nah, memeriksa penerimaan kas selanjutnya dan file kredit atas semua piutang selama 90 hari serta mengevaluasi apakah piutang dapat ditagih. Yang terakhir, memilih 20 transaksi, penjualan terakhir dari jumlah penjualan tahun berjalan, dan 20 transaksi pertama dari tahun selanjutnya. Serta menelusuri masing-masing dokumen setelah menelusuri masing-masing ke dokumen pengiriman terkait dengan memeriksa tanggal pengiriman aktual dan mengoreksi pencatatan. Nah, selanjutnya ada program audit untuk siklus persediaan dan perdagangan dan untuk siklus persediaan dan pergudangan. Nah, ini program auditnya. Yang pertama, mereview jurnal akuisisi, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Yang kedua, memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian dalam paket voucher untuk eksistensi. Yang ketiga, memeriksa urutan pesanan pembelian. Yang keempat, menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Yang kelima, membandingkan jurnal akuisisi dengan faktur vendor dan laporan penerimaan. Yang keenam, memeriksa prosedur manual dan bagan akun. Yang ketujuh, membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dan dengan merujuk faktur vendor. Yang kedelapan, memeriksa indikasi verifikasi internal. Yang kesembilan, menelusuri akuisisi persediaan ke file induk persediaan. Yang ke-10, menguji ketepatan klerikal dengan memputing jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk persediaan. Yang ke-11, melakukan pengecekan fisik. Yang ke-12, memeriksa file induk persediaan barang jadi. Yang ke-13, memeriksa dokumen pengiriman. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu, proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai risiko kesalahan, penyajian material dalam laporan, keuangan konsolidasian. Nah, dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Nah, jadi sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.